Puluhan warga menggelar aksi demonstrasi di kantor Desa Borontala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Senin 11 Agustus. Para demonstran menolak diaktifkannya kembali kepala dusun dan perangkat desa yang telah dinonaktifkan sebelumnya oleh Kepala Desa Borontala. Terlebih lagi mereka menolak pemberhentian atau pergantian terhadap sejumlah kepala dusun dan perangkat desa yang baru saja menjabat selama 1 tahun. Pemicu aksi ini adalah keluarnya surat rekomendasi Ombudsman terkait penonaktifan kadus dan perangkat desa baru. Rekomendasi tersebut kemudian diikuti oleh surat keputusan atau SK penghentian yang dikeluarkan Kepala Desa Borontala, Effendi Amba. Warga menilai keputusan itu syarat dengan muatan politik dan diduga mempengaruhi tekanan pihak luar. Munculnya kekeliruan ini kemudian membuat warga menolak mentah-mentah SK pencopotan yang dikeluarkan secara sepihak. Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Seksi Advokasi Pemerintahan Desa Borontala, Umar. Ia menyatakan bahwa warga tidak menerima kepala dusunnya diberhentikan dan mengangkat kembali kepala dusun yang sudah dinonaktifkan sebelumnya oleh kepala desa. Ia mengungkap bahwa penonaktifan kembali kepala dusun dan perangkat desa yang sudah diberhentikan disinyalir karena adanya campur tangan dari pihak luar. Hal ini dibuktikan karena SK yang dikeluarkan dan ditandatangani Kades bukan berasal dari kantor desa, melainkan surat tersebut diduga dibuat oleh pihak luar. Seorang pemuda bernama Muhammad Aril, 22 tahun, dilaporkan tenggelam saat berwisata bersama rekan-rekannya di air terjun Mangampa, Kabupaten Maros. Korban belum juga ditemukan dalam pencarian hari kedua ini. Diketahui korban merupakan warga Kota Makassar yang sedang berwisata bersama 4 rekannya di air terjun Mangampa, Desa Bonto Samba, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, pada Minggu 10 Agustus kemarin. Naasnya korban yang hendak melompat ke air sungai malah terpeleset jatuh ke air dan terbawa arus. Hingga dilaporkan tenggelam dan belum ditemukan dalam 2 hari pencarian. Andi Sultan menerangkan bahwa SRU pertama yang dilakukan pihaknya dengan melakukan pencarian dan penyelaman dengan visibilitas 3 meter dan kedalaman 4 meter. Lebih lanjut, Andi Sultan memberi peringatan terhadap warga yang melakukan aktivitas di air untuk berhati-hati dalam melakukan kegiatan, dikarenakan cuaca di Sulawesi Selatan tidak menentu. Saat ini tim SAR gabungan memasuki hari ketiga Selasa 12 Agustus untuk melakukan pencarian terhadap korban. Dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Kapolres Jeneponto bersama seluruh jajarannya melakukan kirap bendera merah putih. Kegiatan dimulai setelah apel pagi di halaman Mako Polres Jeneponto. Rombongan patroli yang terdiri dari para pejabat utama atau PJU, perwira, bintara, serta bayangkari bergerak menyusuri sejumlah wilayah hingga ke pelosok desa. Dalam parade ini, Kapolres Jeneponto AKBP Widi Setiawan memulai rute dari halaman Mako Polres Jeneponto menyusuri Jalan Pahlawan, berbelok ke Jalan Turi, kemudian menuju Jalan Sungai Kelara. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Turatea, melewati kawasan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB Tolo, dan pada sore hari, rombongan kembali melanjutkan perjalanannya ke Kecamatan Bangkala Barat, tepatnya di Bukit Teletabis, lingkungan Pakotanga, Kelurahan Bulu Jaya. Kapolres Jeneponto menjelaskan, patroli merah putih ini bertujuan untuk menunjukkan semangat Polri sebagai salah satu pilar negara dalam menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Lebih lanjut, Kapolres juga menyampaikan bahwa kegiatan ini sekaligus dilakukan untuk mengajak masyarakat agar bersama-sama mengibarkan bendera merah putih di lingkungannya sebagai wujud cinta tanah air. Polisi mengamankan juru parkir atau jukir yang melakukan pemukulan terhadap seorang pegawai Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Makassar saat mengatur lalu lintas di Jalan Metro Tanjung Bunga. Diketahui pelaku berinisial IM 38 tahun berhasil diamankan oleh tim Polsek Mariso bersama Jatanras Polrestabes Makassar pada Senin sekitar pukul 12.30 WITA di Jalan Dahlia, Makassar.
Insiden itu berawal pada Minggu 10 Agustus sekitar pukul 17.40 WITA saat itu korban sedang melaksanakan tugas untuk mengatur lalu lintas di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Makassar. Kemudian korban menegur pelaku yang sedang memarkir kendaraan pengunjung di badan jalan yang mengakibatkan arus lalu lintas mengalami kemacetan. Berdasarkan hasil interogasi, kata Nasrullah, pelaku mengaku melakukan pemukulan karena tidak terima ditegur oleh korban saat dirinya sedang memarkir kendaraan pengunjung yang diduga lokasi parkir liar. Korban berinisial SP mengaku bahwa saat itu dirinya hanya melakukan pengaturan arus lalu lintas yang begitu padat. Sementara pelaku yang merupakan jukir memarkir kendaraan di badan jalan sehingga menyebabkan kemacetan dan ruas jalan menjadi sempit. Saat ini pelaku telah diamankan di Mako Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pedagang-pedagang kusir itu. Nah, kita hadir di setiap daerah, tapi juga sama ada keinginan untuk buka di Jepang. Yang berharap juga sama, yang mungkin harapannya dengan hadirnya di Jepang yang sekarang masih minoritas kusir, mudah-mudahan ke depannya mereka bisa jadi mayoritas Islam dan seperti Indonesia saat ini yang tadinya kebanyakan Hindu. Ini bisa didengar. Ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia, Almas Fried Chicken, kini hadir di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dalam acara grand opening, Almas Fried Chicken membuka cabang ke-136 di Antang, Makassar, sekaligus menjadi cabang ke-7 di Sulawesi Selatan atau Sulsel pada Selasa 12 Agustus. CEO Almas Fried Chicken Okta Wirawan mengatakan bahwa outletnya telah terbuka di hampir seluruh kota di Indonesia. Di Sulsel, Almas Fried Chicken dapat ditemui di Kota Makassar, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Maros. Ia menjelaskan bahwa hadirnya Almas di Antang ingin menyebarkan nasihat sekaligus menghadirkan restoran yang halal dan thayyib. Ia menyebut kehadiran Almas Fried Chicken merupakan aksi dakwah melalui pendekatan ekonomi. Ia bahkan mewajibkan karyawan untuk sholat 5 waktu, bahkan sholat subuh harus di masjid bagi laki-laki. Tak kalah penting, Almas Fried Chicken menyumbangkan keuntungannya setiap cabang senilai 5% untuk mendukung perjuangan kemanusiaan masyarakat Palestina. Okta Wirawan berharap Almas Fried Chicken dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang makanan yang halal dan jelas sumbernya.